Selamat datang kembali di kasus mencengangkan dunia. Kali ini, aku akan membahas seorang permasyuri, Marie Antoinette, ratu terakhir Prancis yang membantu memprovokasi kerusuhan populer yang menyebabkan revolusi Prancis dan penggulingan monarki pada Agustus 1792. Marie Antoinette kemudian dipenggal 9 bulan setelah suaminya dijatuhi hukuman yang sama atas perintah pengadilan revolusi. Siapa itu Marie Antoinette dan kenapa dia sampai dipenggal? Yuk langsung saja kita masuk ke detail ceritanya. Maria Antonia Josepha Joanna, lebih dikenal sebagai Marie Antoinette, lahir pada 2 November 1755 di Istana Hofburg di Wiener, Austria. Marie Antoinette adalah anak ke-15 dan putri bungsu dari Maria Theresa, permasyuri Austria, dan Kaisar Romawi Suci Francis pertama. Maria Antonia lahir pada All Souls Day, hari berkabung Katolik, dan selama masa kecilnya, ulang tahunnya malah dirayakan sehari sebelumnya, yakni pada All Saints Day karena konotasi tanggal tersebut. Maria Antonia dibesarkan bersama dengan saudara perempuannya, Maria Carolina, yang 3 tahun lebih tua, yang dengannya dia memiliki hubungan dekat seumur hidup. Dia menjalani masa kecil yang relatif riang. Pendidikan Marie Antoinette adalah tipikal seorang gadis bangsawan abad ke-18 yang berfokus pada prinsip-prinsip agama dan moral. Meskipun dia menerima les private, hasil sekolahnya kurang memuaskan. Pada usia 10 tahun, dia tidak bisa menulis dengan benar dalam bahasa Jerman atau bahasa apapun yang biasa digunakan di pengadilan, seperti Perancis atau Italia. Dan percakapan dengannya menjadi kaku karena kekurangan bahasanya. Di bawah didikan Christoph Willibald Gluck, Maria Antonia berkembang menjadi musisi yang handal. Dia belajar memainkan harpa, harpsichord, dan seruling. Dia bernyanyi selama pertemuan malam keluarga karena dia memiliki suara yang indah. Dia juga unggul dalam menari dan memiliki ketenangan yang indah dan menyukai boneka. Setelah Perang 7 Tahun dan Revolusi Diplomatik tahun 1756, permasyuri Maria Theresa memutuskan untuk mengakhiri permusuhan dengan musuh lamanya, Raja Louis ke-15 dari Prancis. Pada tahun 1765, beberapa bulan setelah meninggalnya pewaris tahta Prancis, Marie Antoinette dan Louis Auguste, calon pewaris tahta Prancis dengan titel Raja Louis ke-16 selanjutnya, berjanji untuk menikah satu sama lain. Pada tahun 1768, Raja Prancis Louis ke-15 mengirim seorang guru ke Austria untuk mengajari calon istri cucunya. Tutor itu menemukan Marie Antoinette lebih cerdas daripada yang diperkirakan secara umum. Tetapi, karena dia agak malas dan sangat sembrono, dia sulit untuk diajar. Marie Antoinette adalah seorang anak yang baru berusia 14 tahun, sangat cantik dengan mata abu-abu biru dan rambut pirang abu. Pada Mei 1770, Marie Antoinette berangkat ke Prancis untuk menikah, dikawal oleh 57 gerbong, 117 bujang, dan 376 kuda. Marie Antoinette dan Louis Auguste menikah pada 16 Mei 1770. Sifat pasangan raja dan ratu ini sangat bertolak belakang. Louis ke-16 sangat introvert, pemalu, dan peragu. Dia lebih menyukai kegiatan pribadi seperti membaca dan menempa besi. Sementara sang istri saat menikmati hidup yang santai dan penuh kegembiraan. Marie Antoinette juga dikenal sebagai sosialita yang gemar berjudi, berpesta, dan mengoleksi pakaian mahal. Saat sang raja beranjak tidur, sang ratu Prancis justru baru memulai pestanya. Saat Marie Antoinette bangun di tengah hari, suaminya sudah bekerja selama beberapa jam. Tak lama setelah menikah, terlihat bahwa Marie Antoinette belum siap untuk menjalani biduk rumah tangga. Dia kerap menulis surat ke Austria yang mengungkapkan kerinduannya terhadap kampung halamannya. Ibuku tersayang, saya selalu menangis saat membaca suratmu. Demikian penggalan salah satu isi surat Marie Antoinette kepada ibunya. Marie Antoinette mendapatkan gelar Dauphine. Dauphine adalah bentuk perempuan dari gelar feodal Prancis yang digunakan pada istri seorang Dauphin. Madame du Barry terbukti menjadi musuh yang merepotkan bagi Dauphine baru.
Dia adalah Nyonya Louis ke-15 yang memiliki pengaruh politik yang cukup besar, namun juga bermulut besar dan memfitnah Ibu Marie Antoinette. Marie Antoinette dibujuk oleh bibi suaminya untuk menolak mengakui Dubarry, yang oleh beberapa orang dianggap sebagai kesalahan politik yang membahayakan kepentingan Austria di pengadilan Prancis. Ibu Marie Antoinette menekan Marie Antoinette untuk berbicara dengan Madame Dubarry yang dengan enggan dilakukannya pada hari tahun baru 1772. Louis ke-15 meninggal pada tahun 1774 dan Louis Auguste menggantikannya ke tahta Prancis sebagai Louis ke-16 yang menjadikan Marie Antoinette pada usia 19 tahun sebagai Ratu Prancis. Sang ratu menghabiskan banyak uang untuk fashion, kemewahan, dan perjudian. Meskipun negara itu menghadapi krisis keuangan yang parah dan penduduknya menderita. Banyak orang Prancis mulai menyalahkan Marie Antoinette atas situasi ekonomi yang memburuk akibat dari pemborosan uang mahkotanya. Ibu Marie Antoinette, Maria Theresa, menyatakan keprihatinannya atas kebiasaan belanja putrinya, serta kerusuhan sipil yang mulai ditimbulkannya. Putri Marie Antoinette, Marie Theresa Charlotte atau yang biasa dipanggil dengan Madame Royal, lahir di Versailles pada 19 Desember 1778. Kehamilan kedua Marie Antoinette berakhir dengan keguguran pada awal Juli 1779, sebagaimana dikonfirmasi oleh surat-surat antara ratu dan ibunya. Meskipun beberapa sejarawan percaya bahwa dia mungkin mengalami pendarahan yang berhubungan dengan siklus menstruasi yang tidak teratur yang dia kira sebagai keguguran. Pada awal 1780, Marie Antoinette semakin sering menghabiskan waktu di Deux Petits Trianon, istana pribadinya di wilayah istana Versailles dan hampir selalu tanpa ditemani sang suami. Beredar gosip bahwa sang ratu Prancis memiliki hubungan gelap dengan seorang diplomat Swedia, Count Axel von Fersen, yang membuat namanya buruk. Nama sang ratu semakin buruk setelah gagal panen melanda hampir seluruh negeri yang mengakibatkan kesulitan keuangan negara. Namun, sang ratu tak menghentikan gaya hidup glamornya. Kehamilan ketiganya ditegaskan pada Maret 1781 dan pada 22 Oktober ia melahirkan Louis Joseph Xavier Francois Dauphin dari Prancis. Fakta bahwa kelahiran terjadi tepat 9 bulan setelah kembalinya Fersen tidak luput dari perhatian banyak orang, yang menyebabkan keraguan tentang asal-usul anak tersebut dan penurunan reputasi ratu di mata publik. Mayoritas penulis biografi Marie Antoinette percaya bahwa pangeran muda itu adalah putra kandung Louis ke-16. Para abdi dalam di Versailles juga mencatat dalam buku harian mereka bahwa tanggal pembuahan anak sebenarnya sangat sesuai dengan periode ketika raja dan ratu menghabiskan banyak waktu bersama. Kecurigaan anak haram ini menjadi opini tajam menentang ratu dengan citra ratu asing yang tidak bermoral, boros, dan berkepala kosong. Marie Antoinette melahirkan putra keduanya Louis Charles pada 27 Maret 1785. Putri kedua yang merupakan anak terakhirnya, Mary Sophie Helen Beatrix, lahir pada 9 Juli 1786 dan hidup hanya 11 bulan hingga 19 Juni 1787. Jadi, sang ratu melahirkan total 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Gaya hidup Marie Antoinette yang luar biasa boros menjadi bahan kemarahan rakyat. Pada saat itu, pemerintah Prancis sedang mengalami gejolak keuangan dan panen yang buruk menaikkan harga biji-bijian di seluruh negeri. Masalah keuangan Prancis adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor. Perang yang mahal, keluarga kerajaan besar yang pengeluarannya dibiayai oleh negara, dan keengganan sebagian besar anggota kelas istimewa, aristokrasi, dan pendeta untuk membantu biaya pengeluaran pemerintah dari kantong mereka sendiri dengan melepaskan sebagian dari hak istimewa finansial mereka. Sebagai akibat dari persepsi publik bahwa Marie Antoinette sendirian merusak keuangan nasional, ia diberi julukan Nyonya Defisit. Pada tahun 1785, skandal kalung berlian yang terkenal merusak reputasi ratu secara permanen. Seorang pencuri yang menyamar sebagai Marie Antoinette telah memperoleh kalung berlian 647 dan menyelundupkannya ke London untuk dijual berkeping-keping.
Meskipun Marie Antoinette tidak bersalah atas keterlibatan apapun, dia tetap bersalah di mata orang-orang. Sang ratu berusaha melawan dengan propaganda yang menggambarkannya sebagai ibu yang peduli. Sekitar waktu yang sama, Jean de Valois Saint-Remy melarikan diri dari penjara ke London, di mana ia menerbitkan fitnah yang merusak tentang hubungan asmaranya dengan ratu. Situasi politik pada tahun 1787 memburuk ketika parlemen diasingkan ke Troyes pada tanggal 15 Agustus atas desakan Marie Antoinette. Mary berpartisipasi dalam Dewan Raja dan merupakan ratu pertama yang melakukan ini dalam lebih dari 175 tahun, dan dia membuat keputusan besar di balik layar dan di Dewan Kerajaan. Dari akhir 1787 hingga kematiannya pada Juni 1789, perhatian utama Marie Antoinette adalah tentang terus memburuknya kesehatan Dauphin, Louis Joseph Xavier Francois, putra pertamanya yang menderita TBC. Kematian Dauphin pada tanggal 4 Juni sangat mempengaruhi orang tuanya. Saat estate ketiga mendeklarasikan dirinya sebagai Majelis Nasional dan mengambil sumpah, Marie Antoinette berkabung untuk putra sulungnya. Orang-orang juga tetap menyebarkan atau mempercayai desas-desus bahwa ratu ingin mandi dengan darah mereka. Louis Charles dinobatkan sebagai Dauphin setelah kematian kakak laki-lakinya dan merupakan calon raja dengan titel Louis ke-17 dari Prancis. Marie Antoinette terus melakukan amal dan menghadiri upacara keagamaan, tetapi mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk anak-anaknya. Dia juga memainkan peran politik yang penting, meskipun tidak publik, antara tahun 1789 dan 1791, ketika ia memiliki serangkaian hubungan yang kompleks dengan beberapa aktor kunci dan periode awal revolusi Prancis. Atas desakan Marie Antoinette, Necker, Perdana Menteri Keuangan, diberhentikan dan digantikan oleh Berthier, pilihan ratu untuk menghancurkan revolusi dengan tentara bayaran Swiss. Mendengar berita itu, Paris dikepung oleh kerusuhan yang memuncak dalam penyerbuan Bastille pada 14 Juli 1789. Pada hari-hari setelah penyerbuan Bastille, karena takut akan pembunuhan, Raja melakukan emigrasi anggota bangsawan tinggi. Marie Antoinette yang hidupnya dalam bahaya tetap bersama Raja yang kekuasaannya secara bertahap diambil oleh Majelis Konstituante Nasional. Lafayette, salah satu mantan pemimpin militer dalam Perang Kemerdekaan Amerika, menjabat sebagai sipir keluarga kerajaan dalam posisinya sebagai panglima tertinggi Garda Nasional. Terlepas dari upayanya untuk tidak menjadi sorotan mata publik, Marie Antoinette dituduh berselingkuh dengan Lafayette, yang dia benci. Ia juga diusulkan memiliki hubungan seksual dengan wanita Baroness Inggris Lady Sophie Farrell dari Bournemouth, seorang lesbian terkenal saat itu. Pencapaian penting Marie Antoinette pada periode itu adalah pembentukan aliansi dengan Honoré Gabriel Riquetti, Comte de Mirabeau, seorang parlemen tertinggi di majelis. Seperti Lafayette, Mirabeau adalah seorang bangsawan liberal. Mirabeau dengan tulus ingin mendamaikan ratu dengan rakyatnya, dan dia senang melihatnya memulihkan sebagian besar kekuasaan raja, seperti otoritasnya atas kebijakan luar negeri dan hak untuk menyatakan perang. Didakwa dengan pengkhianatan terhadap Republik Pertama Prancis, Louis ke-16 dipisahkan dari keluarganya dan diadili pada bulan Desember. Dia dinyatakan bersalah oleh konvensi yang dipimpin oleh Jacobin yang menolak gagasan untuk menahannya sebagai sandera. Pada 15 Juli 1793, dengan mayoritas 6 suara, dia dihukum mati dan dieksekusi pada 21 Januari 1793. Ratu Marie Antoinette yang disebut sebagai janda Capet jatuh ke dalam duka yang sangat mendalam. Dia sangat berharap putranya Louis Charles suatu saat nanti akan memerintah Prancis. Sepanjang penahanannya dan hingga eksekusinya, Marie Antoinette dapat mengandalkan simpati dari faksi-faksi konservatif dan kelompok keagamaan yang telah berbalik melawan revolusi, dan juga pada orang-orang kaya yang siap menyuap pejabat republik untuk memfasilitasi pelariannya. Namun, semua gagal. Saat dipenjara di Menara Kuil, Marie Antoinette, anak-anaknya, dan Elizabeth dihina. Beberapa penjaga sampai meniupkan asap ke wajah mantan ratu tersebut. Langkah-langkah keamanan yang ketat diambil untuk memastikan bahwa Marie Antoinette tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar.
Setelah kematian suaminya, nasib Marie Antoinette menjadi pertanyaan sentral dari konvensi nasional. Sementara beberapa orang mengajukan kematiannya, yang lain mengusulkan untuk menukarkannya dengan tawanan perang Prancis atau dengan uang tebusan dari Kaisar Romawi Suci, karena Marie Antoinette adalah anak dari Kaisar Romawi Suci Francis pertama. Thomas Paine menganjurkan pengasingan ke Amerika. Pada akhir Mei, Louis ke-17 yang berusia 8 tahun dilatih kembali untuk membuatnya patuh pada ide-ide revolusioner. Untuk melaksanakan ini, Louis Charles dipisahkan dari ibunya pada 3 Juli setelah ibunya berjuang dengan sia-sia untuk mempertahankan putranya yang diserahkan kepada Antoine Simon, seorang tukang sepatu dan perwakilan komune Paris. Sampai dia dipindahkan dari kuil, Marie Antoinette menghabiskan berjam-jam mencoba untuk melihat sekilas saja putranya yang dalam beberapa minggu telah dibuat untuk berbalik melawannya, menuduh ibunya melakukan kesalahan. Pada bulan Oktober, setelah sebulan memasuki Reign of Terror yang terkenal dan berdarah yang merenggut puluhan ribu nyawa Prancis, Marie Antoinette diadili karena pengkhianatan dan pencurian, serta tuduhan palsu dan pelecehan seksual terhadap putranya sendiri. Atas dasar tuduhan yang dibuat oleh putranya sendiri, Louis Charles yang ditekan untuk menuntutnya. Tuduhan terakhir ini menuai respon emosional dari Marie Antoinette yang menolak menanggapi tuduhan tersebut dan menanyai seluruh ibu yang hadir di ruangan itu. Reaksi mereka adalah menghiburnya, walaupun wanita-wanita ini sebenarnya tidak bersimpati padanya. Sebelumnya, dia dan pengacaranya diberi waktu kurang dari 1 hari untuk mempersiapkan pembelaannya. Pada 16 Oktober, Marie Antoinette dinyatakan bersalah atas 3 tuduhan utama terhadapnya: penipisan perbendaharaan nasional, konspirasi terhadap keamanan internal dan eksternal negara, dan pengkhianatan tingkat tinggi karena kegiatan intelijennya untuk kepentingan musuh. Tuduhan terakhir saja sudah cukup untuk membuatnya dihukum mati. Beberapa sejarawan percaya bahwa hasil persidangannya telah diputuskan sebelumnya oleh Komite Keamanan Publik tanpa mempertimbangkan pembelaan Marie Antoinette. Dalam beberapa jam yang tersisa baginya, Marie Antoinette menulis surat kepada saudara iparnya, Madame Elizabeth, menegaskan hati nuraninya yang bersih, iman Katoliknya, dan cinta serta perhatiannya terhadap anak-anaknya. Surat itu tidak sampai ke Elizabeth. Surat wasiatnya adalah bagian dari kumpulan makalah Robespierre yang ditemukan di bawah tempat tidurnya dan diterbitkan setelahnya. Rumor mengatakan bahwa rambut Ratu Prancis itu terakhir memutih pada malam sebelum dia dijadwalkan untuk dieksekusi dengan guillotine. Ia meminjamkan nama dirinya untuk nama fenomena medis yang langka ini. Sindrom Marie Antoinette adalah suatu kondisi di mana semua rambut di kulit kepala tiba-tiba memutih. Dalam persiapan eksekusinya, dia harus berganti pakaian di depan pengawalnya karena ia tidak diberi privasi. Dia ingin mengenakan gaun hitam, tetapi terpaksa mengenakan gaun putih polos yang melambangkan Ratu Janda Prancis. Rambutnya dicukur, tangannya diikat dengan menyakitkan di belakang punggungnya, dan dia diikat dengan tali. Sungguh ironis sekali melihatnya. Tidak seperti suaminya yang dibawa ke eksekusinya dengan kereta, dia harus duduk di gerobak terbuka selama 1 jam untuk membawanya. Dia mempertahankan ketenangannya, terlepas dari hinaan dari kerumunan yang mencemooh. Seorang imam konstitusional ditugaskan kepadanya untuk mendengarkan pengakuan terakhirnya. Dia duduk di sampingnya di gerobak, tetapi dia mengabaikannya sampai ke perancah karena dia telah berjanji setia kepada Republik. Marie Antoinette dipenggal pukul 12.15 pada 16 Oktober 1793. Dia berusia 37 tahun saat itu. Kata-kata terakhirnya dicatat sebagai, "Maafkan saya, Pak, saya tidak melakukannya dengan sengaja." Setelah ia secara tidak sengaja menginjak sepatu algojonya. Kepalanya adalah salah satu yang digunakan Marie Tussaud untuk membuat topeng kematian. Tubuhnya dibuang ke sebuah kuburan tak bertanda di pemakaman Madeleine yang terletak di dekat Rue d'Anjou. 20 tahun kemudian, adik ipar Marie Antoinette, yakni Louis ke-18 berhasil mengembalikan tahta kerajaan. Setelah kenaikan tahta, Louis ke-18 memerintahkan penggalian jenazah Louis ke-16 dan Marie Antoinette. Jenazah keduanya kemudian diperlakukan dengan layak dan dipindahkan ke Katedral Basilika Saint-Denis.
Setelah eksekusinya, Marie Antoinette menjadi simbol di luar negeri sebagai konsekuensi dan tokoh kontroversial revolusi Prancis. Beberapa menggunakan dia sebagai kambing hitam untuk disalahkan atas peristiwa revolusi. Yang lain terkejut dan melihatnya sebagai bukti bahaya revolusi. Bagi banyak tokoh revolusioner, Marie Antoinette adalah simbol dari apa yang salah dengan rezim lama di Prancis. Tanggung jawab yang menyebabkan kesulitan keuangan bangsa ditempatkan di pundaknya oleh pengadilan revolusioner. Ratu terakhir Prancis telah difitnah sebagai personifikasi kejahatan monarki. Let them eat cake menjadi kutipan Marie Antoinette yang paling terkenal. Konon, sang ratu mengatakan kalimat ini untuk menyindir para petani yang tidak memiliki roti untuk dimakan. Faktanya, kalimat ini diucapkan oleh Marie Therese, seorang putri Spanyol yang menikahi Raja Louis ke-14 pada tahun 1660 atau puluhan tahun sebelum Marie Antoinette datang ke Prancis. Berbanding terbalik dengan putri Spanyol, Marie Antoinette sebenarnya adalah ratu yang suka memberi. Dirinya diketahui sering memberi makan keluarga miskin, bahkan rela menjual sendok dan garpu kerajaan agar bisa membelikan rakyat biji-bijian selama periode kelaparan tahun 1787. Lama setelah kematiannya, Marie Antoinette tetap menjadi tokoh sejarah utama yang terkait dengan konservatisme, gereja Katolik, kekayaan, dan mode. Dia telah menjadi subjek dari sejumlah buku, film, dan media lainnya. Penulis yang terlibat secara politik telah menganggapnya sebagai perwakilan klasik dari konflik kelas, aristokrat barat, dan absolutisme. Dalam banyak kisah, Marie Antoinette selalu digambarkan sebagai ratu sombong dan kejam. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Bahkan tidak sedikit cerita negatif tentang Marie Antoinette merupakan hasil propaganda selama masa revolusi Prancis. Demikian kisah mencengangkan kali ini tentang ratu terakhir Prancis yang berakhir tragis. Semoga kita tidak hanya melihat dan memfitnah seseorang dari sisi gelapnya saja. Jangan sampai 1000 kebaikan yang dilakukan seseorang terlupakan hanya karena sebuah kesalahan yang selalu diungkit dan diingat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan update dari kasus lainnya. Sampai jumpa di kasus menarik selanjutnya. Salam penyidik.